selamat datang di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Sama seperti di Ngariung episode-episode sebelumnya, Ngariung tentunya selalu menghadirkan narasumber berasal dari komunitas maupun warga berprestasi yang tentunya keren-keren banget nih di Bandung. Sebelum Teh Adel memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Teh Adel mengingetin dulu nih buat wargi Bandung yang belum subscribe channelnya Diskominfo Kota Bandung, silahkan subscribe dulu sekarang. Dan yang belum nonton Ngariung episode-episode sebelumnya boleh langsung scroll dulu sekarang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman wargi Bandung sekalian. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol asik nih sama salah satu komunitas yang sering banget membagikan cerita-cerita tentang Kota Bandung, entah itu dari sisi-sisi pojok-pojok lain yang mungkin belum pernah wargi Bandung sendiri lihat, belum pernah jalan-jalan ke situ juga, dan tentunya dengan sejarah-sejarah atau cerita-cerita unik di Kota Bandung. Dan pada kali ini Teh Adel sudah bersama dengan Akang. Saya Farhan. Kang Farhan. Selamat datang Kang Farhan di Ngariung. Terima kasih. Siap. Kang Farhan, sebelum kita ngobrol-ngobrol, alangkah lebih baiknya mungkin kita kenalan dulu. Boleh. Supaya ngobrolnya nanti lebih enak dan juga wargi Bandung lebih mengenal lagi Kang Farhan. Silakan diperkenalkan. Siap. Saya Farhan Bashir, warga Bandung. Saya kebetulan founder dari Cerita Bandung. Seperti yang tadi dibilang sama Teh Adel, jadi sedikit cerita saja. Cerita Bandung ini sebetulnya dibilang komunitas banget juga tidak pure komunitas, tapi kita adalah tour operator yang menyediakan jasa jalan-jalan, tapi memang berbasis komunitas. Karena memang sekarang komunitasnya pun terbentuk sebetulnya tidak sengaja karena banyak yang sudah ikut jalan bareng kita, jadinya bikin geng baru lah istilahnya, jadinya berkomunitas sekarang gitu. Nah itu sih kurang lebih seperti itu. Dan yang tadi dibilang Teh Adel juga, memang biasanya kita jalan-jalannya tidak cuma jalan bareng aja, tapi memang selain mengeksplor setiap sudut Kota Bandung, ini kita juga punya cerita-cerita yang kita share, entah itu sejarah, fun fact mungkin ya, fakta-fakta unik, atau bahkan pengalaman dari peserta tentang tempat yang kita kunjungi bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu. Jadi Kang, mungkin tadi kan bikin geng baru, terus ke arahnya positif ya Kang, lebih produktif jalan-jalan bareng. Nah Kang, emang mungkin dari setiap komunitas ada cerita nih balik pembentukannya, atau karena mungkin tidak sengaja itu, tapi kan pada akhirnya jadi terplanning ya. Nah itu gimana sih Kang, boleh diceritain? Jadi awalnya sendiri sebetulnya Cerita Bandung memang lahir karena saya pribadi doyan jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan, terus juga saya sangat tertarik dengan gedung-gedung tua, terus juga suka jadinya ngulik gitu kalau lagi jalan lihat gedung tua, kayak ini ada cerita apa ya zaman dulu gitu. Kebetulan saya ketemu teman partner memang bukan orang Indonesia, saat itu orang Singapura. Dia pun punya hobi yang sama gitu. Terus akhirnya kita kepikiran untuk bikin yuk gitu sebuah tour operator yang memang mengkhususkan jalan-jalan, apalagi jalan kaki yang bisa dieksplornya. Dari situ akhirnya 2019 awal lah mulai cari-cari formula, mulai cari-cari info, ini di Bandung ada nggak sih sebelumnya gitu. Ternyata memang sudah ada, tapi saat itu kita lihat jauh lebih serius gitu si komunitas ini. Kalau kita pengennya memang bikin se-light mungkin, seringan mungkin, dan menyenangkan itu fun gitu ya, fun and light gitu harapannya. Akhirnya ya udah kita coba, kita survei ke beberapa tempat. Kita lihat di kota-kota besar lain, terus saya juga sempat ke luar negeri, sempat nyobain beberapa walking tour di luar negeri. Kayaknya ini enak banget sih di Bandung, apalagi dengan cuaca yang mendukung gitu ya, cakung gitu, terus ceritanya juga kaya. Belum lagi juga literasinya juga sedikit mudah lah dibandingkan kota-kota lain untuk mencari literasi atau cerita-cerita sejarah yang menarik gitu untuk dieksplor. Akhirnya sudah tahun 2019 pertengahan lahir si Cerita Bandung ini. Kenapa Cerita Bandung? Karena memang menceritakan, pengennya literasi gitu, mengenalkan Bandung, menceritakan Bandung harapannya. Akhirnya 2019 lahir punya nama, baru Desember 2019 kita mulai jalan, mengaspal. Mulai jalan kita di 14 Desember kalau nggak salah 2019, itu pun rutenya baru kita punya 2 rute saja, dua rute yang mungkin
sangat umum gitu ya, karena kayaknya semua orang kalau ke Bandung pasti wisatanya nggak Asia Afrika berarti gitu. Ya. Hanya itu saja saat itu. Jadi ya udah mulai dari situ mulai jalan dan ya susah ya mengenalkan suatu hal baru untuk orang join, untuk orang jadinya suka gitu, karena memang dari awal tidak seperti sekarang yang alhamdulillah sudah jauh lebih banyak gitu, cari pesertanya juga jauh lebih gampang. Kalau dulu ya banyak nanya, ini turnya ngapain, jalan kaki, wah nanti capek, jaraknya banyak nanya gitu. Terus ya mungkin karena kita juga baru saat itu, jadi belum ada trustednya, kepercayaannya belum ada gitu. Sampai akhirnya ya sudah dari 2019 ini sudah mau jalan 2,5 tahun berarti. Gitu sih kurang lebih. Tadi kan Kang Farhan sempat ngejelasin kalau Cerita Bandung ini kegiatannya adalah walking tour. Betul. Ya Kang ya. Mungkin bagi sebagian warga Bandung yang belum familiar dengan walking tour, mungkin beranggapan ini sama nggak sih sama tour guide gitu kan? Apa sih bedanya Cerita Bandung sebetulnya tour guide? Karena dari awal Cerita Bandung ini menawarkan tour yang berbasis literasi. Jadi semuanya ada ceritanya yang kita bagikan gitu. Dari situ makanya kita menyebut si tour leader yang biasa orang bilang tour leader, kita panggilnya storyteller, karena selama perjalanan si teman perjalanan ini bukan cuma nemenin tapi juga ngedongengin gitu. Tapi memang kita selalu disclaimer di awal, selalu menyatakan bahwa kita ini bukan sejarawan, jadi sangat terbuka untuk dikoreksi. Jadi harapannya memang ada interaksi di situ biar orang juga tidak segan untuk jadinya mengoreksi kalau memang ada informasi yang salah atau mungkin menambahkan gitu, karena memang sejatinya sejarah kan juga bukan hal yang eksak seperti fisika kimia gitu ya, matematika yang dinamis gitu. Jadinya mungkin apa yang kita sampaikan ada versi lainnya, dan itu kita sangat senang sih kalau di dalam perjalanan juga jadinya saling sharing gitu. Dan namanya walking tour ya banyak orang mungkin yang belum paham walking tour apa ya, jalan kaki, memang literally jalan kaki gitu. Dari satu titik ke titik lain ya ditempuh dengan jalan kaki, tidak ada, karena masih ada juga yang nanya ini nanti pakai kendaraan atau apa, jelas-jelas sistemnya sudah jelas walking tour gitu ya. Dan yang satu lagi saya belum sampaikan, si tour ini berbayar, tapi memang pay as you wish, bayar seikhlasnya gitu. Itu yang orang juga masih belum paham pay as you wish itu sistemnya gimana. Jadi itu yang mesti kita edukasikan juga sih, maksudnya pay as you wish, bayar seikhlasnya iya, tapi kan juga harus disesuaikan dengan tingkat kepantasan dan tingkat kepuasan lah ya gitu. Jadi pantasnya berapa, puas apa enggak gitu terhadap turnya. Berarti it's not only guiding but also telling something ya. Betul. Something new mungkin buat warga Bandung yang belum tahu nih, kayak misalkan nih ada nih jalan ke Jalan Cicendo misalkan, yang tahunya itu rumah sakit Cicendo aja ya misalnya gitu, karena memang itu yang terkenalnya, tapi di balik semua itu tuh ada cerita lainnya ya. Banyak hal yang bisa dieksplor. Banyak hal yang bisa dieksplor. Jadi mungkin buat warga Bandung yang agak malas membaca ya, masih agak malas membaca, bisa ikutan walking tournya di Cerita Bandung. Betul, memang harapannya adalah kita ini ingin mengenalkan sejarah. Harapannya kalau orang sudah kenal jadinya akan, kalaupun misalnya tertarik akan jadi explore sendiri, entah itu mungkin ikut komunitas sejarah yang memang beneran sejarah banget gitu, yang sampai bedah buku lah apa, atau mungkin jadinya membaca atau jadinya googling gitu, mencari tahu lebih. Harapannya sih seperti itu, makanya yaitu kita selalu menyajikannya dengan ringan dan santai gitu. Takutnya kalau terlalu serius juga orang jadi kan kayak belajar sejarah malas gitu. Ya karena biasanya kan mungkin yang namanya sejarawan biasanya menyampaikan sejarah itu secara serius. Tapi gimana sih Kang Cerita Bandung ini menyampaikannya kepada peserta yang ikut seperti apa? Apakah diselingi dengan games atau seperti apa Kang? Nggak ada games sih, cuma memang di saat kita melakukan research and development sebuah rute baru, kita coba cari fakta-fakta fakta-fakta sejarah yang menarik untuk jadinya didengerin gitu. Kita tidak, bukan berarti kayak nama orang asing, nama orang-orang Eropa zaman dulu tidak penting, ya penting juga sih, tapi itu akan bisa di googling dengan sendirinya. Tahun-tahun misalnya berdiri gedung biasanya kita highlight, tapi nggak jadi yang harus diingat banget juga enggak, karena kita aja, saya selalu berusaha memposisikan saya dulu sebagai peserta jalan kaki. Kita dikasih
tahu nama orang, kadang-kadang ya taunya iya aja saat itu. Tapi kalau kita dikasih fun fact kayak misalnya di Cicendo, mungkin orang banyak tidak tahu di kawasan Cicendo ada bekas makam orang Tionghoa di Bandung, masih ada plakat pemakamannya nempel di tembok warga kayak gitu kan orang nggak akan tahu. Lebih ke yang begitu sih. Kan dari berdiri tahun 2019 sampai sekarang pesertanya bertambah signifikan kan atau seperti apa kan? Atau tetap dibatasi nih kuotanya? Sangat signifikan sebetulnya ya. Bukannya jumawa tapi kalau nggak dibatasin, wah bisa banyak banget gitu. Awal-awal susah banget, saya awal-awal dulu kayak pengen 5 peserta aja, wah susah banget karena orang mungkin belum teredukasi seperti apa sih walking tour ini. Dan sekarang sih karena pandemi dan juga setelah jalan hampir 2 tahun lebih ini, kita ngelihat memang ada titik nyamannya berapa banyak sih orang berkumpul gitu. Makanya kita sekarang setiap jalan biasanya cuma 20 orang karena kita tahu bukan hanya karena pandemi tapi di saat lebih dari itu kadang-kadang orang ada yang merhatiin, ada yang ke distract kemana-mana karena mungkin nggak kedengeran posisinya di belakang. Makanya kita ya udah stick sekarang 20 maksimal 20. Kan mungkin ini juga para peserta jalan walking tour ini kan awalnya karena penasaran mungkin ya melihat di media sosial atau dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurut Akang sendiri nih sebagai part of cerita Bandung, alasan mereka akhirnya ikutan lagi walking tour ini apa sih kan? Yang satu mungkin ada yang memang mencari kegiatan, banyak banget yang bilang kenapa sih ikut cerita Bandung, cari kegiatan over weekend aja, weekendnya diem di rumah dengan cari yang berfaedah. Yang kedua akhirnya banyak orang juga yang ikut karena mereka senang aja bisa mengetahui sejarah-sejarah tempat-tempat yang mungkin mereka lalui setiap hari gitu, yang selama ini mungkin nggak notice, nggak sadar gitu ada cerita apa, ada bekas bangunan apa. Nah sekarang jadinya notice. Yang ketiga juga karena memang kita buat ini bukan seperti tour yang memang tour guide yang paling tahu, yang peserta cuma ngikutin gitu. Jadi kita selalu buat adalah ini sebuah komunitas jalan bareng aja. Jadi saya pun dan tim yang lain selalu memposisikan sebagai teman, selalu berusaha merangkul yang datang sendiri. Kadang-kadang orang ada yang banyak datang, banyak nanya gitu, Kak saya datangnya sendirian boleh nggak sih? Gitu, takutnya ntar nggak ada teman apa-apa. Percaya deh kalau jalan sama cerita Bandung datang sendirian pulang pasti banyak. Punya banyak teman baru. Karena memang kita selalu berusaha untuk jadinya merangkul semuanya. Karena selama perjalanan juga kadang-kadang secara tidak langsung orang yang jalan sendiri akan jadi ngajak ngobrol orang yang jalan sendiri nggak sih? Jadi buat lagi Bandung mungkin yang masih harap-harap cemas malam mingguan gak ada yang ngajak jalan, bisa gabung ya. Gabung aja bener. Siapa tahu abis walking tour nih tiba-tiba dapat pacar kan nggak doyan. Betul, ada kok. Oh ada juga. Ada teman perjalanan akhirnya kayak connect gitu, nyambung. Ya mungkin karena nyambung, karena mungkin akan lebih gampang nggak sih di saat kita ketemu orang yang secara interest tuh kayak sama suka jalan, sama suka sejarah, mungkin akan jadi lebih gampang gitu connect-nya. Atau mungkin juga yang barisan depan ngejelasin fokus ke sejarahnya, yang bagian belakang karena nggak kedengeran jadinya PDKT ya bisa kayak gitu. Siap-siapkan Kang, untuk kegiatannya sendiri ini Kang, cerita Bandung itu ada di hari apa aja sih? Sebetulnya kalau yang reguler sekarang kita Sabtu dan Minggu itu biasanya kita punya 4 schedule. Jadi ada 4 rute yang berbeda. Tapi sekarang sih itu kan yang reguler karena PSW. Nah sekarang sih kita mulai buka kalau memang weekdays ada yang pengen ikut, itu sebenarnya tinggal kontak kita aja. Tapi memang tidak PSW, jadi ada rate khusus lah itu untuk yang pengen jalan di weekdays ataupun misalnya pengen weekend tapi pengen private dengan keluarga atau teman sendiri bisa kontak kita. Jadi kita bilangnya private tour. Jadi nanti bisa pilih jadwal, bisa pilih rute sendiri gitu dengan orang-orang yang ya sudah dikenal dari awal gitu. Karena kadang-kadang juga ada orang yang lebih nyaman seperti itu. Iya. Sampai dengan sejauh ini Kang, ada berapa jumlah storyteller yang ada di cerita? Tim saya sekarang ada bertujuh. 5 storyteller, mungkin 2 semacam tour leader. Karena sekarang kita lagi develop nggak cuma jalan di dalam kota, tapi kita juga jalan
ke alam lah, reconnect with nature gitu. Jadi ada jalan-jalan ke pinggiran Bandung yang memang lihat yang hijau-hijau gitu, atau mau basah-basahan di Curug, itu juga kita sudah coba develop itu saat ini. Kan kalau misalkan jalan-jalan nih, kita kan juga melewati beberapa tempat kuliner atau lain sebagainya. Apakah ada bentuk kolaborasi antara cerita Bandung dengan tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat wisata gitu Bang? Kalau kolaborasi biasanya kalau tempat bersejarah kebanyakan karena memang kadang punya Pemkot atau BUMD gitu ya, atau mungkin Pemprov bahkan. Kalau memang memungkinkan sih kayak mungkin rumah Ibu Inggit kan, itu memang pasti kita bersama. Terus Gedung Indonesia Menggugat ya pasti kita suwon dulu lah bersama gitu. Terus kalau BUMD mungkin kayak Majestic itu punya Jaswita kan, masih punya perusahaan daerah. Terus sisanya sih mungkin kuliner-kuliner legendaris sih biasanya yang memang kita suwon, tapi memang tidak secara langsung ya kerjasama gitu maksudnya. Tapi saya pasti minta izin dulu, kita akan bawa grup besar, takutnya mereka tidak nyaman kan. Kita akan bawa grup, kita akan suruh jajan. Kadang-kadang mereka ada ketakutan untuk, wah nanti ada persentase yang kita mesti kasih nih enggak sih. Kalau saya sih nggak pernah jadinya minta mereka untuk kita buat tamu minta sekian persen ya, enggak gitu juga. Jadi kita memang pure hanya izin aja, kita akan bawa orang, akan mampir bawa tamu gitu. Untuk rutenya sendiri Kang, kalau tadi kan di awal hanya punya 2 rute nih. Kalau sampai sekarang ini ada berapa rute Kang? Sekarang total sekitar 25 sih. 25 rute. Itu tuh bisa dipilih secara bebas sama yang mau ikut jadi peserta atau gimana Kang? Kalau yang reguler setiap weekend kita sudah tentukan rutenya apa saja. Kalau yang mau private bisa pilih mau yang mana dan kapanpun juga bisa sebenarnya. Dan untuk tadi kan ada storytellernya sekitar 5 orang, yang 2-nya tour leader. Kira-kira nih kalau misalkan orang kan sekali 2 kali ikut, tentunya udah kenal dong sama si storytellernya nih. Bisa milih juga nggak Kang? Aku kayaknya mau sama yang ini deh gitu, boleh? Bisa sih sebetulnya, tapi tergantung availability-nya mereka kan. Karena tim saya kebetulan semuanya kebanyakan paruh waktu, freelancer, jadinya kadang kalau ada request khusus mesti dikonfirmasi dulu bisa atau enggaknya gitu. Itu sih paling biasanya. Dari 2019 sampai sekarang, ada nggak sih Kang cerita yang paling unik yang pernah dialami sama cerita Bandung? Bukan unik sih, kalau saya lebih ke ngenes. Lebih ke ngenes karena kadang kayak ngelihat orang, tingkat penghargaan orang ya terhadap pekerjaan yang nggak cuma kita sih, tapi siapapun gitu yang punya karya ya, mau itu karya mungkin lukisan atau apapun lah gitu kan, kita juga berkarya ini ya. Tapi kadang-kadang orang tidak menghargai sebegitunya gitu. Ada yang buat kita berkesan adalah kalau dulu kita masih pakai kantong aja gitu loh di saat akhir perjalanan, jadi kita siapkan kantong untuk diisi lah ya dengan si tips pay as you-nya itu mau berapapun gitu. Nah itu sempet yang dapat recehan under 5.000 kayak ya segininya ya orang hargain kita gitu. Bahkan kalau kita mikir ya kayak naik angkot aja 2.000 mah nggak cukup gitu. Gitu. Kalau sekarang sih semuanya sudah cashless, memang kita agak ini. Tapi ya yang selain itu yang paling berkesan adalah yaitu kita bisa punya sebuah komunitas baru yang memang merekanya sangat loyal gitu, orang-orang. Ada beberapa orang yang sangat militan. Jadi kalau mau kita bikin apapun pasti udah ayo gitu. Ya, sportif ya. Sportif dan pasti ngeramein aja, pasti rame gitu. Mau kalau bikin sesuatu yang baru pasti jadinya kayak ayo gitu, kita duluan, pokoknya harus dapat tempat, harus kayak sampai segitunya sih, sampai orang-orang tuh kita nggak nyangka aja segitunya. Plus yaitu pertemanan, karena dari cerita Bandung jadinya nemu teman baru, nemu link baru gitu, yang kita bisa bilang sih rezeki, karena kan rezeki juga tidak harus selalu uang ya. Dengan mendapatkan cerita, ya begitu bijaksana ya, dengan mendapatkan cerita-cerita sejarah atau cerita di kota Bandung kan kita maksudnya bisa berbagi, sharing sama orang lain ya kan ya, gitu. Oh ya, untuk cakupannya sendiri nih Kak, apakah memang hanya khusus kota Bandung atau se-Bandung Raya nih? Se-Bandung Raya sih sebetulnya, karena kan kita kemarin punya tur ke Cimahi, terus juga apalagi kalau yang ke alam memang masih agak di luaran Bandung ya. Kebanyakan bukan di luar Bandung, di luar kota Bandung lah, walaupun masih yang Kabupaten Bandung, Bandung Barat lah, Cimahi lah.
Tapi memang kalau untuk tur dalam kota kebanyakan si walking tour ini kebanyakan di kota Bandung sih, gitu. Karena kan aksesnya kita mikirnya adalah mesti walking distance dan tidak terlalu jauh titik kumpulnya, kan kasihan ya orang terlalu jauh misalnya tiba-tiba ke mana ya, ke Balendah gitu buat titik kumpulnya kan effort banget gitu. Mungkin untuk yang gitu kita pikirkan ya open trip aja barengan, jadi memang sudah ada biaya khusus tapi kita buat nyaman pakai kendaraan dari sini kesananya. Nah, untuk kriteria peserta yang boleh bergabung sendiri mungkin kan diperhitungkan juga kayak jarak dan lain. Apakah ada batas usia yang boleh ikut jadi peserta apa gimana? Enggak sih sebetulnya, selama kuat jalan ya. Karena dari pengalaman dari mulai anak muda, orang dewasa, orang tua bahkan anak-anak ya anak-anak sedikit lah, orang tua mah masih ada lah gitu kan. Di atas 50 tahunan masih, kalau selama dia masih kuat jalan pasti kita perbolehkan. Kadang ada yang nanya adalah bawa orang tua tapi pakai kursi roda, itu yang kita nggak bisa karena memang pedestriannya kadang kurang mendukung, takutnya kan nggak nyaman malah jadi repot gitu. Makanya kalau sekarang ada yang nanya anak kecil pasti kita tanya balik, sudah biasa jalan nggak? Kalau nggak memang orang tuanya biasa mangku misalnya, jadi nggak masalah ya, kita sih silahkan aja. Jadi siapapun juga boleh ikut jalan lah gitu. Kang, ini sedikit mengulik tentang cerita Bandungnya nih Kang. Untuk kedepannya, apakah memang kegiatannya hanya mengkhususkan walking tour aja atau ada plan lain? Karena base-nya memang tour operator ya, di awal itu sebetulnya memang kita pengennya ini akan jadi sebuah tour operator yang nggak cuma walking tour doang, tapi bisa menyelenggarakan ya let's say open trip atau bikin tour-tour yang memang tidak terlalu mainstream, dalam artian memang kita pengennya bikin tur-tur yang mungkin base-nya kebudayaan gitu, terus sejarah, pokoknya semuanya yang ada literasinya. Bahkan kalaupun misalnya let's say ada turis asing ke Bandung kontak kita tapi pengen ya tur yang standar ke Tangkuban Perahu lah gitu atau belanja, tapi kita pengennya memang si tour leader yang akan nemeninnya ini bisa bercerita gitu, bukan cuma nemenin doang, nunjukin doang, tapi memang ada value lebih yang diberikan buat si turis-turis ini. Pengennya seperti itu ke depannya. Kang, untuk cerita Bandung sendiri apakah akan atau suka mengadakan event tertentu di hari-hari tertentu? Ya misalkan ini sebentar lagi kan Bandung Lautan Api nih Kang. Nah, apakah ada event tertentu, jalan kemana gitu atau cerita tentang apa? Tahun lalu sih untuk Bandung Lautan Api kita bikin tour dan art performance, tapi di makam pahlawan tadi kenal Bandung Lautan Api di Taman Makam Pahlawan. Jadi itu semacam nyekar lah kita, tapi memang kita buat ada art performance, ada suatu yang lain dulu ditawarkan, dan malam hari memang kegiatannya malam hari tapi tidak berbau-bau yang mistis gitu. Kalau memang pure menyekar ya Kang ya. Pure nyekar, tapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah tahun ini mungkin akan ada tour tapi bukan yang spesifik, karena saya yakin juga banyak sih sekarang ya tour operator yang bikin, dan rata-rata hanya satu kali, entah itu bersepeda atau apa. Makanya kita juga awalnya sih kita akan launching rute baru yang memang agak sedikit banyak bersinggungan dengan Bandung Lautan Api, tapi akhirnya kita pending sampai April aja nanti sekalian buka puasa. Buka puasa. Jadi kalau bulan puasa pun ada acara ngabuburit ya Kang? Iya, jadi biasanya kan karena kalau yang biasa itu yang reguler kan kita jalan pagi hari, setengah 9, jam 8, setengah 9. Dan biasanya kalau bulan puasa itu kita switch ke sore. Jadi mulainya setengah 3, beres-beres biasanya sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib. Gitu. Nah jadi gimana nih Kang caranya buat wargi Bandung yang pengen ikutan jadi peserta walking tour? Tinggal di follow aja Instagramnya, dinyalakan notifikasinya. Jadi just in case kita posting schedule baru, dapat notifikasi. Karena buat sebagian orang, banyak orang yang nanya kenapa sih nggak kebagian, mungkin ya mereka tidak menyalakan loncengnya, jadi begitu ada postingan kadang ke skip gitu, karena ya slotnya terbatas kan. Betul. Banyak yang minta tambah, tapi ya memang agak susah gitu buat kitanya, karena kita pengennya kita nyaman, mereka nyaman, kita aman, mereka juga aman gitu.
Gitu. Jadi selain dapat cerita sejarah tentang kota Bandung, dapat sehatnya juga ya. Bener, karena biasanya durasi perjalanan itu minimal 2 jam lah. 2 jam. 2 jam sampai paling lama rute terpanjang kita Cicendo lumayan panjang, bisa sampai 3 jam, 3 jam setengah. Tergantung speed orang yang jalan kan. Iya. Biasanya peserta lain akan jadi menyesuaikan dengan langkah yang paling lambat gitu kan. Nggak mungkin juga kita tinggalin gitu. Iya. Pasti si storyteller kita akan jadi bentar ya nungguin di belakang gitu. Kadang itu sih yang jadinya bikin durasi agak beda-beda gitu. Iya. Ya mungkin buat warga Bandung yang dari weekdays itu udah sibuk kerja dan pengen olahraga kecil, bisa ikutan juga ke cerita Bandung. Selain olahraga, dapat juga cerita-cerita yang unik ya Kang ya. Setelah penat nih di kantor ya, akhirnya dapat cerita. Oke Kang, untuk penutup kita nih, harapan Akang ke depannya untuk cerita Bandung dan juga untuk kota Bandung dengan adanya cerita Bandung. Harapan saya sebenarnya banyak orang makin tergugah untuk cari tahu cerita-cerita menarik tentang kota Bandung, yaitu sejarahnya gitu. Karena biasanya kalau kita makin tahu, kita akan makin cinta, kita akan makin menjaga gitu. Harapannya sih itu, apalagi juga secara ini memang kota Bandung juga kan salah satu kota dengan bangunan cagar budaya paling banyak di Indonesia gitu. Alangkah lebih baiknya di saat orang sudah tahu, sudah kenal, akan bantu sama-sama menjaga gitu, biar karena kan artefak sejarah ya. Sayang kalau jadinya tiba-tiba bangunan ini hilang, bangunan tua ini tiba-tiba dirobohkan, diganti bangunan baru karena kaya akan sejarah gitu. Jangan sampai deh kejadian seperti itu sebetulnya harapannya. Makanya kita punya jargon saat ini, kenali Bandung, ceritakan Bandung. Makanya harapannya setelah kita kenal, terus kita akan jadi bantuin cerita ke orang lain. Betul. Setelah itu ya jadinya akan nyebarlah si cintanya terhadap si kota Bandung. Iya, karena sebenarnya Bandung bukan sekedar kota ya Kang ya. Betul. Banyak cerita indah di dalamnya. Betul, gitu kalau kata iya, video lain kan. benar. Siap, mungkin itu harapannya dan semoga warga Bandung setelah nonton tayangan ini akhirnya yang mungkin kemarin hari pengen jalan-jalan tapi sama siapa bisa gabung ke cerita Benar, Bandung. jalan-jalan alternatif lah. Jalan-jalan alternatif sekalian mungkin cari jodoh juga bisa ke cerita Bandung ya Kang ya. Siap, hatur nuhun pisan Kang Farhan sudah datang ke Ngariung. Sami-sami. Semoga kita bisa jalan-jalan bareng ya Kang ya. Amin. Siap. Baik warga Bandung, itu tadi bahasan kita dengan cerita Bandung yang tentunya bakalan asik banget kalau kita bisa jalan bareng nih. Buat warga Bandung, tak ada mau ngingetin lagi karena sekarang kita kan masih ada di pandemi COVID-19 dan kebetulan beberapa bulan lalu trennya masih meningkat nih kasus COVID. Jadi buat warga Bandung tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan maskernya, tetap jaga jarak walaupun jalan-jalan ya, tetap jaga jarak. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang sehat supaya imunitas tubuhnya terjaga dan istirahat yang cukup. Baik, Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.